online ya, tapi mungkin memang sudah usia kali ya. Ya semoga yang satu ini yang lebih gede kuat ya. Oke, kita membahas American Exorcist Diary. Diary of an American Exorcist, diary daripada seorang eksorsis Amerika ya. Ini adalah tulisan daripada ini uskup dan eksorsis Stephen J. Rossetti. Kita lihat di sini daftar isinya. Tadi kita bahas, ternyata banyak sekali gangguan. Nah, kalian screenshot saja. Ya, 182 halaman ya. Semoga nggak nge-lag lagi ya. Ya, screenshot saja supaya kita lebih cepat masuk kepada isinya. Ya, oke, baik, kita langsung masuk kepada isinya. A prayer for you, doa untukmu, kata Father Monsignor Stephen Rossetti. Sebuah doa untuk Anda. Jadi dia bilangnya begini, semoga perawan terberkati menyebarkan jubah perlindungannya. Ya, spread her mantle. Jadi maksudnya menaungimu dengan mantel perlindungannya lah. Intinya seperti itu kepada semua orang yang membaca buku ini atau mendengarkan buku ini. Atau bagaimanapun darinya. Atau bagian manapun darinya. Maksudnya ya bagian tertentu, nggak perlu baca sampai habis pun is okay. Dia juga semoga bisa mendapat manfaat dari doa ini. Dengan orang-orang yang mereka cintai dan semua yang mereka miliki. Jadi Father Rossetti ini berdoa untuk kita yang baca buku ini, juga yang hadir di live ini, bukannya untuk kita saja, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita cintai, dan semua yang kita miliki. Dan dilanjutkan lagi, semoga Santo Mikael dan para malaikat suci membangun garis perlindungan di sekitar Anda semua. Ya, kita berdoa supaya tidak ada gangguan lagi. Bunda Maria dan Santo Mikael melindungi kita. Semoga darah Kristus membasuh Anda bersih dari segala kejahatan. Dan semoga terang Kristus bersinar melalui Anda dengan begitu terangnya sehingga mengusir setiap kegelapan. Jadi saya berdoa secara khusus agar kasih, sukacita dan damai sejahtera Kristus mengisi hati Anda di dunia ini dan di dunia selanjutnya. Amin. Amin, amin, amin. Baik. Malam juga. Min, apakah benar sebenarnya Yudas Iskariot itu diam-diam gak percaya sama Kristus? Ayo, siapa yang ngomong gitu? Yudas itu percaya kepada Kristus. Tetapi dia mengambil manfaat. Jadi Yudas dengan Kristus ini seperti FWB, Friends with Benefit. Dia kan bendahara ya, dia kan bendahara para rasul. Jadi dia banyak korupsi uang juga gitu. Nah, tanpa disadarinya, imannya tergerus dengan kelakuannya. Ini yang disebut dengan kebiasaan berdosa. Kebiasaan berdosa itu sendiri bisa menggerus rahmat ya. Pada akhirnya dia pikir tidak ketahuan atau bagaimana, tanpa dia sadari dia sudah berada di bawah jurang kejatuhannya sendiri, bermula dari korupsi kecil seperti itu ya. Apakah kalau ditanya apakah dia tidak percaya kepada Kristus? Enggak, dia percaya kepada Kristus, tapi dia juga percaya kepada uang, karena dia menjual Kristus untuk itu kan, untuk mendapatkan uang. Nah, jadi kalau Amsal mengatakan cinta akan uang adalah akar dari kejahatan, itu ada benarnya. Kelekatan akan uang dan sebagainya. Dia percaya Kristus dan sebagainya, tapi dia lebih percaya bahwa Kristus ini bisa dijual juga gitu. Jadi uang bisa mengalahkan iman ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Note of gratitude, catatan syukur.
Dia mengatakan, saya berterima kasih kepada banyak orang. Saya memikirkan anggota tim eksorsis kami yang anggun dan hebat, katanya. Mereka, they were very gifted, mereka sangat berbakat, dedicated, berdedikasi, dan penuh iman. Faith-filled. Jadi, merupakan satu anugerah bagi saya untuk melayani bersama mereka. Jadi, Father Rossetti ini punya tim ya, bukan Father Monsignor. Monsignor Rossetti ini punya tim. Ya. Jadi, I am grateful for, jadi saya bersyukur katanya atas banyak peluang doa kita yang, banyak pejuang doa kita yang tersebar di seluruh dunia. Doa dan pengorbanan Anda yang tenang sangat penting untuk keberhasilan pelayanan ini. Saya berterima kasih kepada Keuskupan Agung Washington atas dukungannya yang tak tergoyahkan dan murah hati terhadap pelayan penyembuhan kami. Saya berterima kasih kepada banyak donatur kami yang dermawan yang membuat pelayanan kesembuhan ini menjadi mungkin. Ya benar, mau pelayanan seperti ini memang mau tidak mau juga butuh donatur ya. Jadi memang nggak sembarangan. Nggak hanya berpikiran mulia, saya mau melayani, tapi nggak ada uangnya, sama aja. Itulah kalau dikatakan bahwa Yesus juga bahkan disertai ibu-ibu kaya kan, kalau kita baca di kitab suci. Ya memang dana itu dibutuhkan. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Begitu ya. Kecuali kalau imanmu tebal sekali, kamu langsung terjun ke pelayanan full time tanpa kerja, nah itu dipersilahkan. Siapa tahu memang kamu punya vocation di situ atau panggilanmu di situ ya. Siapa tahu. Tapi normalnya ikuti kaidah prosedur normal aja. Sudah punya kerja yang steady dulu, baru boleh melayani ya. Dan dipersilakan bagi yang ingin berdonasi begitu, supaya juga bisa berbagi berkat kepada orang lain. Oke. Kita masuk kepada ini sudah tadi ya. A note of gratitude. Sekarang kepada introduction. Apa artinya introduction ini, Min? Ini sama saja seperti intro, yaitu perkenalan ya. Perkenalan. HP-nya agak miring ya. Ya, bagaimana cara supaya dia nggak miring ya? Ini udah lumayan ya. Oke, baik. Saya sering ditanya bagaimana saya menjadi seorang eksorsis, kata Monsignor Rossetti. Sebenarnya cukup sederhana. Perawan berkeratilah yang memilih saya, begitu jawabnya. Dan perjalanan dimulai dengan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ketika saya menjadi seorang seminaris, jadi Monsignor Rossetti bercerita nih. Suatu malam, saya baru saja pergi tidur, tetapi belum tertidur. Tiba-tiba saya diserang tanpa terlihat. Itu luar biasa kuat dan sangat cepat. Dengan apa dikatakan di sini, dengan with a great insight, dengan anugerah Allah, intinya begitulah. Saya langsung tahu itu apa. Ternyata setan sedang menyerang saya. Dan saya segera kewalahan. Manik-manik rosario saya ada di atas meja di kaki tempat tidur saya, katanya. Saat serangan dimulai, saya langsung memikirkan manik-manik ini. Jadi saya melompat dari tempat tidur dan mengulurkan tanganku untuk meraih rosarioku. Begitu aku menyentuh manik-manik itu, the attack stop. Serangan itu berhenti. Jadi, saya kembali ke tempat tidur dan segera tidur. Nah, dia menceritakan serangan pertama yang dia alami. Begitu. Tetap sampai 00 min apa 030. Ya, kita lihat saja deh. 00 aja kali ya. Kasian juga kalau kalian mesti tidur larut malam ya.
apapun terjadi kita kosong-kosong, yang tadi tidak sempat kita selesaikan karena gangguan, ya kita lanjutkan minggu berikutnya, gitu aja kali ya. Oke, baik. Dalam 2 detik itu, in those 2 seconds, dalam 2 detik itu, saya mempelajari sekitar 80% dari apa yang perlu diketahui oleh seorang eksorsis. Bahwa Satan is very powerful and moves at lightning speed. Jadi setan itu sangat cepat, bergerak cepat, kilat lightning speed katanya. Malaikat dan iblis itu bepergian dengan kecepatan pikiran. Nah, dalam hal ini tentu saya bukanlah tandingan si setan. Bahkan iblis terkecil pun dikatakan di sini secara eksponensial lebih kuat daripada manusia manapun. Tetapi the blessed virgin, tetapi perawan terberkati mengusir pangeran kegelapan dan antek-anteknya dengan mudah. Jika aku berpegang padanya, aku akan aman dan dia akan melindungiku. She will protect me, kata Monsignor Rossetti. Dan ketika semuanya berakhir, saya bisa kembali tidur dan dalam rasa damai. Begitulah. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana doa Rosario melindungi dia dari gangguan setan. Cuman aku yang tap layar ya katanya. Kita lihat ada apa aja ini. Kalian menulis apa saja di sini. Cuman aku yang tap layar ya katanya. Kita lihat ada apa aja ini. Kalian menulis apa saja di sini. Oke, baik. Bagaimana? Apakah ngelag lagi? Apakah semuanya lancar-lancar saja? Ya mungkin ini koneksi juga ya. Lancar, puji Tuhan. Baik. Oke. 25 years later, jadi 25 tahun kemudian, Mimin kalau nunjuk jangan di tengah kali ya, takut fokusnya on off, jadi di samping-samping sini saja kali ya. Supaya enggak dia fokus, atau fokusnya bisa bikin mess, atau mengacaukan pandangan, kadang blur, kadang gimana gitu ya, di samping saja. Oke. 25 tahun kemudian, saya diangkat sebagai pastor eksorsis keuskupan gitu. Jadi saya telah menjadi satu sekarang selama lebih dari belasan tahun. Tim eksorsisme kecil kami memiliki beban kasus yang sangat aktif. Jadi kami menerima banyak panggilan baru setiap minggu. Plus, dan lagi kami menangani lusinan kasus yang sedang berlangsung. Jadi ada banyak pengalaman untuk mengisi buku harian ini. Dan kemanapun saya pergi, Rosario selalu ada di tubuh saya, katanya. Bahkan saat saya tidur, manik-manik ini melilit di tangan kiri saya. Aduh, kenapa aduh? Apakah ngelag di HP kalian? Yang bercerita tentang perlindungan Bunda Maria dan Rosario terhadap seorang pastor eksorsis dan bagaimana kuasa doa itu menjadi senjata bagi dia untuk mengalahkan kuasa kegelapan ya. Baik. The diary entries are not exaggerated in any way. Jadi ya catatan yang saya buat di buku harian ini ya apa adanya, enggak dibunga-bungain gitu, enggak digede-gedein gitu ya maksudnya. Beberapa detail individu memang telah diubah atau dihapus untuk melindungi identitas tertentu. Tetapi setiap entry adalah catatan faktual atau fakta
dari pengalaman saya sehari-hari atau pengalaman tim kami. Mereka adalah um, oke, ini mereka kan they are the truth. Mereka itu benar fakta, intinya gitulah. Tanpa adanya hmm, rekayasa gitu ya, tanpa adanya hype gitu atau pernis atau polesan dan sebagainya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tapi itu adalah apa yang kami alami dan bicarakan di kalangan tim kami sendiri gitu. Ketika saya berbicara dengan pengusir setan lain di seluruh negeri dan di negara lain, saya menemukan, katanya, I find that saya menemukan bahwa pengalaman saya ini sangat mirip dengan pengalaman mereka. Jadi ada kumpulan pengetahuan eksorsisme yang berkembang berdasarkan pengalaman kita bersama. Ya, ini mirip ilmu pengetahuannya, jadi bisa dicocokin, bisa saling memperkaya, bisa saling membangun, dan tidak pernah bertentangan. Karena mereka punya apa? Kalau dari ilmu spiritual, mereka punya Tuhan yang sama, punya kuasa yang sama, dan menghadapi musuh yang sama. Di situ mereka akan saling memperkaya dan saling membantu. Kalau dari sudut sains, setiap penemuan-penemuan baru memang selalu mendasarkan pada rumusan-rumusan sebelumnya kan? Begitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Hai Min, udah lama nggak join, hai juga. Ketika Mimin sentuh pakai jempol, fokusnya hilang Min. Oh, kalau gitu nggak usah pakai jempol ya, pakai hidung aja kali ya. Oke, baik. Apa ini? Coba. Apa sih? Konten personal info. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Oh, kalau Mimin naikkan gini, fokusnya hilang ya. Karena kita akan, sebelum bukunya ada, mau tak mau berkutat sama layar seperti ini. Ya, kecuali nanti sudah dapat bukunya fisiknya, Mimin bisa seperti kemarin ya. Itu lebih tidak, tidak merusak fokus, begitulah. Kita lebih bisa fokus pada layar yang baik, bukan goyang-goyang dan sebagainya. Ini Mimin saking seringnya menerjemahkan seperti ini, bahasa Indonesia jadi belibet. Semoga kalian paham ya maksudnya. Oke. Baik. Despite all the demonic antics, jadi sampai di mana tadi? Oh, belum sampai situ kayaknya. Ini, ya. Setelah beberapa entry buku harian, saya pada akhirnya memasukkan refleksi teologis. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara lebih rinci, yaitu beberapa kebenaran teologis dan realitas yang diandalkan dalam entry buku harian ini. Nah, jadi di refleksi ini sering mencakup kutipan kitab suci, wawasan Bapa Gereja, Church Fathers, dan teolog lainnya. Saya berharap mereka akan membantu Anda untuk memahami entry ini secara lebih lengkap. Namun demikian, sebagian besar dunia malaikat dan iblis tetap menjadi misteri bagi kita. Ya betul, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan kita di dalam kitab suci, juga pengalaman para santo-santa ya, banyak sekali yang bisa memperkaya kita di situ. Ditambah lagi pengalaman daripada teman-teman eksorsis yang lain atau bahkan tim deliverance. Itu bisa memperkaya kita, bisa membantu kita untuk lebih memahami dunia ini. Walaupun memang tetaplah tinggal misteri. Kita hanya bisa meraba-raba karena itu dunia atas. Dan kita hanyalah makhluk fisik ya. Makhluk fisik dan roh juga. Tetapi roh kita nggak seperti mereka yang pure spirit, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ya kita hanya bisa
meraba-raba begitu. Nggak apa-apa, Min, lanjut aja, Min. Oke, baik. Hmm, aduh, sorry, bukan jadi miring. Sorry ya. Boleh pakai tangan kanan deh, tangan kiri aja. Oke, despite all the demonic antics, jadi terlepas dari semua iblis dan malapetaka yang ditimbulkan oleh setan ini, jadi saya berharap bahwa pesan yang mendasarinya akan tersampaikan bahwa hanya ada satu Tuhan dan satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Saat berhadapan dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas, setan adalah kelinci debu, dikatakan begitu. Dust bunny, kelinci debu. Tindakannya terbatas dan waktunya sangat singkat. Segera dia akan dilemparkan ke dalam lubang selamanya. Jadi sementara itu ya, kita percaya kepada Tuhan dan berpegang teguh pada keselamatan Yesus dan memohon perlindungan daripada perawan terberkati, para kudus dan para malaikat. We have no reason to fear. Kita enggak punya alasan untuk takut. Jadi saya tidurnya nyenyak di malam hari meskipun mengalami serangan setan sesekali, kata Monsignor Rossetti. Be at peace. Jesus has already won the battle. Maksudnya be at peace. Santailah gitu, atau damailah, karena Yesus telah memenangkan pertarungan. Oke, ini catatan kaki ini baik juga kita terjemahkan ya. Bagaimana saya bisa tidur pulas, intinya begitu ya. Di tengah-tengah serangan setan, tentunya seorang eksorsis atau seorang deliverance pasti sering kali mengalami serangan begitu ya, tapi dia tetap saja seperti biasa tidur pulas. Kenapa? Dia menceritakan. Pikiran pertama saya adalah saya lelah. Tapi yang lebih konkret, pengalaman spiritual yang intens sering membawa rahmat khusus untuk memahami dan menafsirkannya. Saya tahu persis apa yang terjadi. Jadi saya diserang oleh salah satu iblis, setan, dan Santa Perawan Maria mengusirnya. Saya tahu saya berada di tangan yang baik dari seorang ibu yang pengasih. Jadi saya tidur seperti anak kecil di pelukan ibunya. Begitu dia menjelaskan. Oke, apakah lag-lag lagi? Enggak. Lancar-lancar saja selama ini. Lancar. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Kalau enggak kita lanjut ya. Baik, stop saying that name. Berhentilah mengucapkan nama itu. Nah, di sini ceritakan di tengah-tengah sesi pengusiran setan, ya, dari mulut inner demon, itu maksudnya orang yang mengalami kerasukan itu sendiri ya, atau korban, terdengar teriakan, berhentilah menyebut nama itu, gitu. Dia bilang, maksudnya nama Yesus ya. Kami telah mengucapkan nama suci Yesus dan itu benar-benar sampai ke setan. Jadi mereka benci sekali mendengarnya. Jadi mereka menyadari bahwa mereka membenci, jadi menyadari bahwa mereka membencinya, maka kami semakin sering mengatakannya begitu. Dan berkali-kali kami meneriakkan Yesus, 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 yes. Jadi memang setan takut sekali dengan nama Yesus ya. Itu sebagai bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Jadi
berkali-kali Mimin sering bercerita ya. Sorry cekuan. Dalam praktek mendoakan orang kerasukan seperti ini, baik dalam eksorsis ataupun deliverance, iman kita sebenarnya semakin diteguhkan. Sebab kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Cukup dengan percaya dan menggunakan otoritas dalam namanya, setan-setan itu gentar terhadap nama itu dan kabur seketika. Ya. The name of Jesus is holy. Nama Yesus itu sungguh holy, sungguh kudus. Dan itu tidak boleh diucapkan dengan sia-sia. Juga nggak boleh dipakai buat maki-maki gitu ya. Itu akan seperti membuang sesuatu yang suci ke dalam lumpur. Seperti membuang mutiara kepada babi, mungkin begitu. Dalam nama Yesus harus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2:10. Nah, saya sering kali mengutip perikop ini di tengah-tengah sesi dan menekankan frase di bawah bumi. Nah, ada apa itu di bawah bumi? Itu maksudnya neraka, ya. Itu dimaksudkan neraka. Bahkan di neraka, nama Yesus sangat berkuasa. Dan setiap lutut harus ditekuk. Nah, jadi ini sudah ada sabdanya. Semuanya bertekuk lutut, baik yang di langit, yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Oke, on earth, di bumi, nama Yesus memiliki kuasa untuk cast out demon, untuk mengusir setan. Seperti yang kita lihat di ritus eksorsis ya. Di ritus eksorsis ini maksudnya di doa-doa ritualnya pasal-pasal eksorsis. In nomine Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare eb hoc plasmate Dei. Nah, itu artinya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tumbang dan larilah dari makhluk Allah ini gitu. Berapa banyak orang kudus yang mati dengan nama Yesus di bibir mereka? Tetapi bagi setan, namanya adalah siksaan atau sungguh pure hell, neraka yang murni. Nah, ini tentang theological reflection, tentang refleksi teologis. Menyerukan nama Yesus. Ya. Nah, sepertinya memang kalau kalian bilang lancar-lancar saja, kemungkinan memang HP-nya si tadi ya, yang nge-lag. Nah, ini kita pakai HP yang lain, yang muatan kandungannya lebih sedikit, aman-aman saja. Seperti yang mungkin kendala di HP juga. Baik, lanjut. Okay, in the time of Jesus, di zaman Yesus, as well as in our own day, sebagaimana juga di zaman kita, doing an action in the name of someone mean doing it on that person's behalf. Jadi melakukan tindakan dalam nama seseorang itu memaksudkan melakukannya atas on that person's behalf. Jadi kita melakukan tindakan tersebut mewakili orang yang bersangkutan, intinya begitulah. Jadi seseorang didelegasikan untuk bertindak menggantikan orang itu dengan semua wewenang dan kekuasaan yang diperlukan. Karena kita satu dalam Yesus, Yesus sendirilah yang bertindak melalui kita ketika kita melakukan kehendak-Nya. Begitu. Kita membaca di Kolose, apapun yang kamu lakukan dalam perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa
melalui dia. Kolose 3:17. Ya, bukan karena setan ya, Min. Ya, bukan karena setan juga. Karena HP juga, begitu. Ya, jadi kita harus melihat pelbagai hal. Jangan langsung menuduh setan kalau ternyata memang salah kita gitu. Ya, ya, dunia ini memang harus imbang ya. Itulah sebabnya sebaiknya para korban ini dibawa dulu ke dokter atau ke psikiater sebelum didoakan oleh tim eksorsis. Jadi kita juga harus menggunakan segala macam cara yang Tuhan kasih ya. Karena akal budi juga adalah karunia Tuhan. Tidak boleh itu dilupakan. Oke. This is true of casting out demons as well. Ini maksudnya ini juga berlaku untuk mengusir setan. Mengusir setan untuk eksorsis ini tidak memiliki otoritas atas iblis. Ya, kecuali Tuhan sendiri yang memberikan melalui delegasi uskup. Gitu. Yesus secara eksplisit mengatakan kepada kita untuk bertindak atas namanya untuk mengusir setan. Hal mana yang kita bisa baca di Injil Lukas ya. Lukas 9 ayat 1 itu, ia manggil 12 dan memberi mereka kuasa dan kuasa atas semua setan. Ketika setan mendengar pengusir setan memanggil nama Yesus, mereka langsung berhadapan dengan kuasa dan otoritas daripada Yesus sendiri. Melawan Yesus, mereka enggak berkutik. Intinya begitulah. Nah, ini juga menarik ini. Ya. Menjatuhkan panggilan. Drop call or demons. Maksudnya panggilan yang terdistorsi begitulah. Atau drop atau ulah setan. Nah, nih. Maksudnya koneksi yang buruk atau ulah setan, maksudnya begitulah intinya. Seorang pastor, ini Monsinyur saja bercerita, seorang pastor yang membutuhkan konsultasi, mencoba menelpon saya pagi ini. Dia memiliki kasus pelik seseorang yang dia percaya memiliki permasalahan setan yang nyata. Demonik lah intinya ya. Seperti yang akan saya ketahui nanti, dia baru saja menggunakan ponselnya di tempat yang sama beberapa menit sebelumnya dan berfungsi baik. Jadi tempatnya sama dan baru saja dilakukan. Dia menelpon gitu ya, dan semuanya fungsinya baik. Saat itu saya juga berada di tempat yang bagus sinyalnya maksudnya. Dan semua panggilan hari itu berjalan dengan baik gitu ya intinya. Tetapi pastor ini dan saya mencoba menelpon satu sama lain setidaknya belasan kali. Nah, ini ada gangguan. Ya. Kami apa dikatakan di sini, we would begin to speak. Kita baru saja mau mulai bicara dan kemudian line itu mati. Nah, nggak terkoneksi jadinya. Padahal sebelumnya di tempat yang sama, di saat yang sama, semuanya baik-baik saja. Nah, pertanyaannya, gangguan tadi, nge-lag tadi, koneksi tadi, kira-kira dari HP-nya atau demons, ya gitu ya. Kurang lebih. Oke. Something was afoot sedang terjadi. Setelah banyak panggilan yang terputus, saya kemudian mencoba menghubungi pastor itu lagi. Dan sebelum terputus lagi, saya berkata kepadanya, yuk kita berdoa. Gitu. Kami pun berdoa melalui perantaraan Bunda Maria dan malaikat Mikael, meminta perantaraan mereka maksudnya meminta perantaraan Bunda Maria dan Santo Mikael ini ya, agar saluran telepon itu tetap terbuka dan doa kami terkabul.
Sehabis itu nggak ada lagi panggilan yang terputus. Kami kemudian mengobrol dengan baik. Dan ternyata dia benar-benar punya seseorang yang memang butuh doa pelepasan. Nah, jadi ini ternyata berkaitan dengan itu. Setan berusaha menghalangi bagaimanapun caranya. Ini tidak jarang terjadi ya. Mimin juga pernah mengalami. Kita semakin canggih, ternyata setan juga canggih. Begitu. Oke, bagaimana semuanya sepi-sepi saja malam ini? Mungkin karena berkali-kali ngelek jadinya trauma. Tes. Oh, nggak ngelek ya. Tidak ada pertanyaan? Bukunya Monsignor Rossetti ternyata sepertinya jelas sekali ya. Sehingga nggak ada yang mau bertanya atau mungkin juga udah males sekarang ngelek terus. Baik, kita lanjutin. Tiada min, tiada. Oke. Oke, quite often, cukup sering saya menemukan bahwa orang yang mengalami kerasukan ini punya problem koneksi serius di ponselnya. Ketika mereka mau konsul kepada pastornya atau spiritual director gitu ya, pembimbing rohani maksudnya, atau eksorsis mereka gitu loh. Jadi saya sudah hmm, banyak mendengar perihal tentang hal ini daripada orang yang telah saya bantu selama bertahun-tahun, bahwa mereka seringkali nggak bisa menghubungi saya lewat telepon. Begitu, wow. Setan menggunakan berbagai macam cara agar nggak terhubung ya antara korban dengan pastor eksorsisnya. Kamu bisa bayangkan? Jadi jangan heran juga jika ada cerita tentang seorang eksorsis atau seorang pendoa yang dihalang-halangi untuk bertemu korban. Misalnya dibuat kecelakaan di tengah jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau bahkan diganggu sepanjang hari itu. Atau akan terus-menerus diganggu sebelum, uh, maksudnya gimana ya? Susah juga menceritakannya kalau enggak dia. Oke, baik. Nanti semoga ketemu contoh yang baik tentang hal itu ini. Ya. Uh, dan itu dalam kasus yang serius bisa bikin celaka, begitu loh. Kadang dia bisa melintas di tengah jalan, tiba-tiba ada seperti bayangan, ada seperti orang, kemudian kita ngerem, kemudian kita belok, kemudian masuk jurang, waduh, itu gawat. Lagi fokus ke pertanyaan katekismin, bukan ke demons, ya. Lagi nggak fokus min, lagi memikirkan di kehidupan kekal kita ngapain aja. Di kehidupan kekal kita ngapain aja? Nah, ini juga pertanyaan eskatologis. Ya, memang itu nggak bisa kita bayangkan karena kita nggak pernah ke sana. Tetapi pikirannya begini loh. Di dunia ini kita butuh makan, kita butuh cinta, dicintai, bahkan kita perlu seksualitas untuk produktivitas manusia, begitu ya, melanjutkan keturunan. Kita butuh pleasure, kesenangan juga, dan sebagainya. Itu karena apa? Karena memang um, di dunia ini kita serba kekurangan. Nah, di surga nanti, kita tercukupi segala-galanya secara lahir dan batin. Kita nggak butuh apapun lagi. Jadi bersemuka dengan Tuhan, memandang dia saja itu sudah bikin sangat bahagia. Memang sukar dibayangkan. Karena apalagi untuk mereka yang belum pernah mengalami pengalaman spiritual bersemuka dengan Tuhan itu, rasa damainya yang seperti apa, luar biasanya seperti apa, happy-nya seperti apa. Itu seperti sesuatu yang meluap-luap dari dalam. Sehingga kita nggak butuh apa-apa lagi. Gitu. Dan nggak menginginkan apa-apa lagi selain Tuhan itu sendiri. Begitu. Mungkin kita kurang asik ya. Kurang asik, nggak bisa nonton film, nggak bisa ke mall. Kedengarannya membosankan gitu ya.
Iya, tapi enggak juga. Mungkin ya, karena misteri-misteri alam semesta semua terjawab di hadapanmu. Misalnya, mengapa Tuhan menciptakan planet begitu banyak? Apakah ada alien? Kayak gitu-gitu boleh ditanyakan kepada Tuhan langsung ntar. Atau kamu ketika pingin ke planet Mars terbang melesat secepat kilat. Nah, gitu kan. Kan nggak bosan-bosan juga. Hal seperti ini ya. Ya, one day semoga nanti semua dari kita bertemu di surga ya. Kita bisa bincang-bincang lagi. Baik. Apa ini? Entahlah, main dulu penasaran banget sama setan. Sekarang ngomongin setan jadi kurang minat. Ya mungkin sudah tahu banyak trik dan intrik mereka. Kita live, apa ini? Kita live lagi main di surga. Iya, nanti di surga kita live lagi. Amin. Semoga kita semua masuk surga ya. Jam berapa sudah ini? Oke, 15 menit lagi ya. Oke, solusinya bagaimana Mimin gitu? Oh ya, belum sampai situ. Nah, di sini we see a clear pattern of demonic interference in trying to stop these troubled people from getting help. Jadi di sini kami melihat pola yang jelas dari campur tangan iblis dalam upaya menghentikan orang-orang bermasalah ini untuk mendapatkan bantuan. Seperti itulah. Jadi setan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengisolasi target mereka. Nah, percaya atau tidak, setan sering mengotak-atik gadget katanya. Wow. Nah, nanti kita akan lihat di bab tertentu dalam buku ini ya, tentang setan juga bisa mengirim teks. Apakah SMS atau WA? Bagaimana menurut kalian? Makanya stay tune terus di buku ini. Nanti akan ceritakan. Oke, solusi, bagaimana solusinya? Berdoalah melalui saluran telepon agar tetap jelas. Itu. Um, Selain itu, kami juga biasanya memiliki cara cadangan untuk tetap terhubung. Jadi ada plan A, plan B ya. Kami biasa menggunakan Skype atau aplikasi lain. Terkadang ada gangguan juga dengan cara ini. Jadi kami dapat menghubungi teman dekat atau anggota keluarga yang kemudian menghubungi orang yang sedang kerasukan ini atas nama kami. Jadi dia minta bantu orang lain. Gitu. Ini lebih merupakan gangguan dari apapun. Kami akhirnya menemukan cara untuk menghubungi orang-orang yang membutuhkannya. Jadi memang dihalang-halangi sedemikian rupa supaya tidak mengalami penyembuhan. Intinya seperti itu. Oke. The demons can slow us down. Setan bisa memperlambat kita. Tapi tentu dengan sedikit ketekunan dan doa, kita bisa melewatinya. Ini adalah tipikal pelecehan setan. Jadi mereka dapat mengulur-ulur waktu, melecehkan, dan berusaha mempersulit. Tapi pada akhirnya Tuhan selalu menang. Puji Tuhan. Oke, ya ini kemungkinan akan banyak hal yang sama yang pernah kita ulas di buku sebelumnya atau di buku Father Gabriel Amort ya, dengan beberapa pembahasan di sini ya enggak apa-apa, supaya semakin meneguhkan dan semakin memperkuat. Oke. Hmm, ya karena teorinya enggak berubah, sama aja. Mereka juga berasal dari murid-muridnya Father Gabriel Amort. Ya. What is demonic possession? Apakah itu kerasukan setan?
Yang ikut live-nya Mimin ya pasti tahu lah ya, paling nggak udah punya gambaran tentang hal ini. Demons are fallen angels, jadi setan adalah malaikat yang jatuh. Dan seperti semua malaikat dan juga manusia, sebenarnya tujuan mereka diciptakan adalah untuk bersatu penuh kasih dengan ciptaan, dengan satu sama lain, dan dengan Tuhan. Dan kita semua ini dibangun untuk sebuah koneksi atau relasi atau hubungannya, bukan untuk demi diri kita sendiri. Nah, sayangnya, malaikat yang jatuh atau setan, sebagaimana mereka tersebut, ini menolak Tuhan. Dan dengan demikian menolak semua keberadaan Tuhan. Ya, all that God is, gitu. Ya, tapi lupa Min. Ya, good kalau kita ulang lagi. Supaya semakin mengalami pendalamannya. God is first and foremost a loving Trinitarian relationship of Father, Son, and Holy Spirit. Jadi di sini dikatakan Allah yang pertama dan terutama adalah tentang hubungan Tritunggal yang penuh kasih ya, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persatuan Tritunggal Allah yang penuh kasih ini ditawarkan kepada kita semua. Nah, coba Allah menawarkan lah, bukan maksa loh, yang diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan surga. Nah, jadi surga adalah sebenarnya ambil bagian dalam kehidupan yang sangat membahagiakan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah ingin melibatkan kita semua anak-anaknya di dalam kebahagiaan yang sama bersama Dia. Kita dilibatkan dalam kehidupan misteri dan rahasia daripada Sang Allah Tritunggal. Jadi jangan heran kalau di Wahyu dikatakan apa? Kemuliaan Tuhan menerangi kita semua. Di tempat itu tidak ada matahari. Tempat itu bersinar karena terang anak domba Allah. Nah, itu mantap sekali. Oke. Mimin juga ngantuk nih. Kurang tidur ya. Ya, sebenarnya hal ini Mimin ulang tahun, jadi tadi agak telat. Ada acara doa dulu tadi. Oke, baik. Mohon doanya saja supaya sehat selalu. Dan semoga kita selalu bisa live bersama-sama, menimba bersama-sama, sharing bersama-sama, dan mungkin one day melayani bersama-sama ya. Oke, kita lanjut sedikit. 10 menit lagi. Oke. Because of their original sin, demons cannot build and enter into such loving relationships. Jadi karena dosa mereka yang sungguh radikal, jadi setan tidak dapat membangun dan masuk ke dalam hubungan cinta yang seperti itu, gitu. Cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ya, cinta Trinitarian. Karena memang tidak ada persahabatan di neraka, karena mereka telah di-exclude dari kasih itu sendiri, karena Allah adalah kasih. Dorongan utama iblis untuk bersatu itu tetap ada, tetapi sekarang terdistorsi. Dan alih-alih terlibat dalam hubungan yang bebas dan penuh kasih, iblis mencoba untuk mengontrol, ya. Iblis mencoba untuk mengontrol, mendominasi, dan memiliki. Jadi inilah jenis relasi mereka di sana, di luar Allah. Yaitu saling berusaha mengontrol, merasuki, dan mendominasi, maksudnya begitu. Ini juga berlaku untuk hubungan manusia yang disfungsional atau terdistorsi. Manusia dipanggil untuk membebaskan, mencintai, koneksi atau relasi dengan orang lain. Namun akibat dosa, beberapa
hubungan manusia dicirikan oleh upaya untuk menguasai dan memiliki. Dan ini bukan dari Tuhan. Dari mana? Dari sini. Yang relasinya didasarkan atas saling mengontrol, saling mendominasi, dan saling merasuki katanya. Begitu, atau saling memiliki ya. Posisi itu sebenarnya saling memiliki. Tapi dalam artian demonologi ya, kita artikan kepemilikan penuh atau kerasukan begitu. Nah, when given an opening, ketika diberi sebuah celah, setan akan mencoba masuk dan merasuki. Ya. Mereka dapat memiliki objek seperti artefak okultis terkutuk. Seperti jimat lah, atau benda-benda antik. Yang tentu sering digunakan untuk tindakan okultis atau perdukunannya atau ritual ya. Mereka juga bisa memiliki, maksudnya bisa mendiami tempat, terutama jika dosa atau perilaku okultis telah pernah terjadi di sana. Jadi sebuah rumah, apartemen, atau bangunan lain dapat dipenuhi oleh setan jika seseorang mengundang mereka masuk, bahkan tanpa disadari. Ya, ada yang sengaja dan nggak sengaja ya. Yang sengaja itu misalnya, ya memang kamu pasang barang di rumah itu, di rumahmu sendiri. Pasang katanya perlindungan lah gitu kan, atau jimat lah, atau hal seperti inilah. Kalau yang nggak disadari itu misalnya kamu pulang dari mana, ketempelan begitu. Dia ngikut gitu. Atau kamu dikerjain atau disantet orang. Itu juga hal suatu yang dikatakan di sini tanpa disadari ya. Atau terkadang bisa juga seseorang yang memang punya apa sih, pintu masuk untuk iblis begitu. Nah, itu asalnya dari mana Min? Bisa dari leluhur. Dari pesugihan leluhur yang persembahkan keturunannya untuk setan. Untuk tumbal kekayaan. Begitulah kan banyak itu terjadi. Jadi persembahkan oleh leluhurnya sebagai tumbal, sebagai gantinya leluhurnya mendapat harta atau kaya pada saat itu. Itu banyak sekali terjadi. Atau ketempelan, itu maksudnya yang nggak disadari ya. Nah, kita lihat ini sampai mana. Oke, sampai sini deh. Kita selesaikan dulu. Oke, nah ini dia. Oftentimes, the demonic possession remains hidden. Jadi, seringkali orang yang mengalami kerasukan, ya. Oftentimes, the demonic possession remains. Seringkali kerasukan setan itu tetap tersembunyi, itu maksudnya. Tetapi ada kalanya kehadiran setan menjadi nyata ya, atau termanifest, terwujud. Misalnya orang kerasukan yang mulai mengalami pertobatan dan mulai menjalankan imannya mungkin akan mengalami manifest-manifest kecil seperti ini. Kenapa Min? Kok bisa begitu? Bukankah dia sudah bertobat? Maksudnya begini loh. Kalau dia pergi ke gereja, berdoa atau praktik keagamaan semacam itu dapat menjadi kesempatan bagi setan yang tersembunyi untuk bereaksi kuat dalam tubuh orang yang dirasuki ini. Begitu ya. Jadi orang yang bersangkutan dapat mengalami kesulitan besar untuk masuk gereja. Jadi maksudnya dia yang ketika mulai bertobat udah pasti mulai dekat pada gereja kan, masuk gereja, rajin doa. Nah, biasanya manifest di situ. Karena roh najis ini dengan roh Tuhan bentrok, nggak bisa bersatu. Manifestlah dia di situ. Ya. Tergantung wujud rasuknya. Apakah ular, apakah harimau, apakah nenek-nenek, apakah kakek. Dia akan termanifest di situ. Begitu.
Bagaimana? Sudah tidak lag lagi? Lancar? Lancar min, puji Tuhan. Baik, kita lanjut ya. Ya, intinya begitu. Jadi orang yang pakai barang ini ketika mulai bertobat pasti akan bersentuhan dengan gereja dan manifest. Nah, seringkali disalahartikan justru karena orang itu ke gereja maka dia kerasukan ya. Padahal kamu tahu lah maksudnya ya. Nah, dia punya barang di situ akhirnya bentrok dengan spirit atau Roh Kudus. Begitu. Uh, Sampai di mana tadi? Orang kerasukan dapat kesulitan masuk gereja, betul. Mungkin mereka berjuang untuk melafalkan doa. Ya, jadi ceritanya sudah mulai bertobat nih ya, tapi masih sedang berjuang dan bergumul. Ketika diperciki dengan air suci yang dingin, mereka mungkin akan mengatakan bahwa panas atau terbakar. Gitu intinya. Ya. Ini dia. Atau mereka mungkin mengalihkan pandangan mereka dari salib atau lukisan, ya. Lukisan suci maksudnya. Ini semua karena the presence of the demon. Jadi ada kehadiran setan dalam diri mereka yang nggak tahan terhadap benda suci atau doa semacam itu. Jadi bentrok. Dirinya membawa tubuhnya kepada Tuhan, ke gereja, tapi setan yang ada dalam dirinya berusaha menjauhkan itu. Jadi bentrok. Tapi karena dia tentu memilih untuk bertobat, ya pasti Tuhan sertai dengan rahmat-rahmat tertentu, sehingga dia bisa berjuang di atas kesulitan-kesulitan ini, dan setannya makin kebakaran jenggot lagi ya. Oke. In cases of full possession, dalam kasus kerasukan penuh, terkadang setan akan mengambil alih kendali penuh atas tubuh seseorang. Ya. Kepribadian iblis bahkan dapat terwujud di wajah orang tersebut. Nah, jadi misalnya suara orang tersebut berubah dan tidak akan lagi menjadi manusia yang berbicara, tapi setan gitu. Dalam kasus seperti itu, iblis sedang mengendalikan tubuh seseorang. Dan dengan demikian orang tersebut menjadi apa yang disebut kerasukan setan begitu. Oke, sampai sini saja dulu ya. Berikutnya baru kita bicara tentang strong versus weak possession, kerasukan kuat dan kerasukan lemah, bedanya apa. Dan masih akan banyak lagi tentang apa saja sih manifestasi daripada iblis ini terus menghadapi Lucifer gitu. Apalagi di sini, the highest angel fell. Jadi malaikat tertinggi telah jatuh ke bumi. Ini tentang mengapa setan mencekik manusia gitu dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan. Ya, Min, kenapa setan nggak tahan sama benda-benda suci atau air suci? Ya, karena energinya bentrok. Ya, karena Tuhan, para kudus dan para malaikat itu satu harmoni. Seperti sebuah lagu. Sebuah lagu dengan akord-akord, harmoni, orkestra yang tertata rapi dan selaras satu jalur. Tiba-tiba muncul nada yang sumbang, begitu loh. Dia sendirian doang yang mess, yang berantakan. Sementara yang lainnya teratur dan indah. Jadi bentrok di situ. Kalau secara art, begitulah menggambarkannya. Tiba-tiba ada melodi yang menyimpang, nah itu dia. Jadi enggak tahan. Si melodi itu enggak bertahan di dalam sebuah harmoni, begitu. Secara musik ngomongnya begitu memang. Secara spiritual ya beda roh, beda energi. Gak sinkron. Dia pasti menderita sekali. Kesentuh air suci, ketetap salib, kesentuh rosario atau barang-barang yang sering digunakan untuk doa. Kesentuh stola apalagi gitu kan. Atau berhadapan langsung dengan sakramen Maha Kudus. Nah, jadi sama seperti mata yang gelap nggak bisa melihat cahaya matahari, pasti sakit.
Kurang lebih seperti itu. Oke ya, terima kasih semuanya. Maaf kita tadi mengalami lag sampai 2 kali. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap bersabar, tetap setia. Ya, kita saat ini mau berdoa. Doa penutup. Sama-sama, God bless ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Di rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga engkau, hai Panglima Pasukan Surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami, para malaikat dan orang kudus berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih all. Nanti dilihat di YouTube ya. Hasilnya tetap, hasil live ini tetap Mimin posting di YouTube. Doakan Mimin selalu supaya sehat. Dan bagi yang tersentuh untuk support biaya pelayanan, bisa mampir ke link profile Mimin untuk cek di situ. Ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Sampai jumpa minggu malam. Oke. God bless you.